Mas Maluku yang ini udah sampai di Jakarta. Iya. Sudah sampai di Jakarta, guys. Sudah sampai. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali, guys, di channel Askalani Studio. Oke, sudahkah Anda bersiap sedia pada malam ini? Indonesia melawan Bahrain. Sudah tentu kita doakan kemenangan untuk timnas Indonesia. Memang agak berat sebab bermain di kandang Bahrain, tetapi sebenarnya Bahrain yang punya tekanan yang berat sekarang ini untuk memikul tugas mereka bermain di kandang sendiri untuk mendapatkan 3 poin. Tetapi Indonesia cukup bermain dengan tenang, santai, dan juga tidak terlalu memikirkan bebanan yang terlalu berat. Dan dikabarkan perlawanan pada malam ini, guys, akan turut disaksikan oleh Kevin Dix yang baru saja tiba di Jakarta. Secara diam-diam Kevin Dix sudah ada di Jakarta, guys. Jadi ini yang ingin saya reaksi pada hari ini. Kita lihat sendiri kedatangan beliau ke Jakarta. Ayo, guys, kita nonton dulu video ini. Breaking news fix 1000%. Ini Kevin Dix udah nyampe Jakarta, bro. 1000%, guys. 4 tahun nungguin Kevin Dix, bayangin akhirnya dia datang juga. Ini betul ke Jakarta. Ya, betul. Bukan ini beneran hoax. Fix, no hoax, beneran. no debat. Ini beneran, anjay. Ya lu tahu sendiri lah ya, beberapa hari yang lalu kita itu dapat bocoran dari seorang pelukis Indonesia yang mau ngasih gambar ke Kevin Dix. Kevin Dix tuh ngebales DM-nya ya kayak gini. Nah itu udah clue yang sangat valid. Dan hari ini lu tahu real sekali, guys, ya, no debat ya. Real. Kenapa no debat? Emang di Denmark Kevin ya, Dix pertanyaan sampai gue, emang ke di Denmark Jakarta. ada Telkomsel ya. Pertanyaan gue, emang di Denmark itu ada Telkomsel. Ini luar biasa ya, di bandara kita ya. masuk round 3, betul ya. Kemudian penampilan kita bagus ya. Kemarin di 2 pertandingan pertama kita ketambahan lagi amunisi keren sekelas Kevin Dix. Buat ini kalau sudah bersalaman, guys, nanti dengan Bapak Erik, backnya numpuk gimana, Bang? Nggak apa-apa. Mantap. Nggak apa-apa. Kita mending bingung pilih back yang mana daripada bingung mau pakai back yang mana. Lu tahu sendiri kan, Justin Hubner cedera ya. Terus belum lagi kayak Elkan Bagot nggak dipanggil. Ya, ketebalan, kedalaman squad itu penting ya. Apalagi Kevin Dix ini nggak cuma bisa main di center back, tapi bisa main di right back juga ya. Jadi buat pesaing Sandy Wall sama Asnawi juga. Kalau menurut lu nih, hari apa ya kira-kira Kevin Dix salaman sama Pak Erick Thohir? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Lengah dikit, Mas Maluku yang ini udah sampai di Jakarta. Iya. Kevin Dix sudah sampai di Jakarta, guys. Sudah sampai di Jakarta. Gila, siapa yang nyangka, bro? Kita bahas tipis ya. Kevin Dix Bakar Besi, keturunan Indonesia dari ibunya, Ibu Natasha Dix Bakar Besi dari Maluku ya, guys ya. Dari Maluku, usia 28 tahun, saat ini bermain di FC Copenhagen di Liga Denmark dengan market value 69,5 miliar. Bisa tiba-tiba 69,5 miliar, guys, rupanya ya. Gila, lagi tinggi daripada Tom Haye. Tetapi masih lagi misil, guys, di atas kalau dari segi nilai pasar ini. Tetapi ini yang kedua tertinggi di timnas Indonesia. Tapi kalau Ian Maatsen masuk gabung ke timnas Indonesia, Ian Maatsen jadi ranking nomor 1 ya. Oke. Ada di Jakarta gini ya Kevin Dix ya, guys ya. Buat yang nanya ya, Kevin Dix ini posisinya aslinya adalah back kanan ya, guys ya. Tapi dia lebih sering belakangan ini dimainin di back tengah ya. Jadi bisa back kanan, bisa back tengah. Dan saat ini sering banget golin juga di klubnya. Mewah banget ini, guys. Copenhagen ya. Oke, guys, ini gue yakin banget sini bentar lagi salaman sama Pak Erick Thohir. Ngapain lagi coba dia kesini ya kan? Apalagi sekarang bukan off season gitu loh, bukan liburan, bukan saatnya liburan gitu loh. Dulu saat Sintayong pertama kali ingin memproses pemain keturunan ya, 4 inilah yang menjadi utama. Sandy Walsh, Jordi Amat, Mace Hilgers, dan juga Kevin Dix. Apa daya kita cuma dapat Sandy Walsh dan juga Jordi Amat tahun 2022 ya, guys ya. Tapi sekarang, Mace Hilgers sudah bergabung dan Kevin Dix on the way. Sekarang pertanyaannya, apakah bulan ini hanya Kevin Dix seorang? Apakah ada orang lain? Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go! Tengok. Ini di bandara, guys. Kevin Dix, welcome. Ini memang betul-betul sudah dia. Ini realitas sudah dia. Ini lagi kita tengok.
Kevin Dix, bek asal Belanda heboh dikabarkan telah ke Jakarta. Pemain yang punya darah Indonesia itu bakal jadi calon naturalisasi baru. Rumor ini mencuat di media sosial menyebut Kevin Dix telah ke Jakarta. Sebuah tangkapan layar dibagikan salah satu pegiat media sosial memperlihatkan pemain berusia 28 tahun itu telah ke Jakarta. Maksud dan tujuannya jelas. Spekulasi itu adalah bek FC Copenhagen itu mulai dikaitkan bakal menjadi calon naturalisasi baru timnas Indonesia. Kevin Dix memang punya darah Indonesia. Ibunya berasal dari Ambon, Maluku. Kevin Dix sedang bermain di FC Copenhagen yang merupakan kontestan Liga Champions Eropa. Ia membela klub Denmark itu sejak 2021 dan kini telah mencatatkan 132 laga dan bikin 16 gol. Pemain berposisi bek itu mengawali karir bersama Vitesse, kemudian pindah ke Fiorentina, Feyenoord, Empoli, AGF dan kini membela Copenhagen. Oke guys, itu berita yang terkini, bukan hoax ya. Ini beneran guys, beneran. Kevin Dix sudah tiba di Jakarta. Nampak juga tadi kan, kalian lihat sendiri ada perkataan Telkomsel, itu hanya ada di bandara guys. Jadi kalau kita melihat susunan sekarang ini di bagian lini pertahanannya, oke. Sebelum itu untuk perlawanan malam ini, ya Kevin Dix hanya nonton bareng mungkin. Bersama dengan Bapak Erick Thohir mungkin di Jakarta. Saya tidak pasti Bapak Erick Thohir ada di Jakarta ataupun di Bahrain ya. Jadi kalau Bapak Erick Thohir ada di Jakarta, sudah tentu dia akan nonton bareng dengan Kevin Dix ini. Dan kita hanya menunggu bila masa mereka akan bersalaman. Jadi kalau menurut Bapak Erick Thohir, kalau sudah pemain itu bersalaman dengan beliau, maknanya apa guys? Maknanya ini kalau diikutkan 99% pemain itu akan bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi Kevin Dix seorang pemain yang sangat berpengalaman dan punya nilai pasar yang tinggi, karena nilai pasar itu tergantung juga kepada bagaimana kualitasnya bermain. Jadi kalau semakin tinggi nilainya, semakin tinggi, semakin kualitasnya itu sebenarnya sangat baik. Jadi kita tahu dengan nilai pasarnya tadi lebih kurang berapa? 85 miliar. Lebih kurang gitu kan. Itu menunjukkan bahwa pemain ini sangat berkualitas tinggi. Oke, perlawanan malam ini Indonesia melawan Bahrain. Jadi kita akan beri dukungan sepenuhnya untuk Indonesia. Kita akan nonton sama-sama guys, nonton bareng ya. Sambil kita ngopi-ngopi, kita nonton. Jadi memang best malam ini. Saya tidak sabar menunggu sebenarnya. Saya tidak sabar menunggu untuk melihat pemain Miss Hilgers dan juga Iliano Rendes. Dan kita ketahui bahwa abang kepada Iliano Rendes yaitu Tijani Rendes juga memberikan kata-kata semangat kepada mereka, kepada timnas Indonesia. Ketemu di Piala Dunia katanya. Semangat. Jadi sebenarnya ramai yang memberi dukungan kepada timnas Indonesia saat ini. Karena tidak lama lagi guys, jam kalau di Malaysia ini 12.00 dan kalau di Indonesia 23.00 Indonesia akan bermain melawan Bahrain. Jadi inilah masanya kita memberi semangat kepada semua pemain ini. Oke, susunan pemain. Saya pikir Martin Paes tetap akan berada di lini penjaga gawang. Kemudian di bagian lini center back, Bang J sudah tentu, Miss Hilgers, Rizky Ridho. Di bagian gelandang berkemungkinan Tom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Nathan Joe. Mungkin ada di situ. Antara itulah pemainnya. Dan di lini depan yang kita tunggu-tunggu, Iliano Rendes, Orat Mangun, dan juga Rafael Struijk. Jadi kalau ikut susunan ini, kita yakin Indonesia bisa mendapat poin. Mungkin 1 poin ataupun mungkin 3 poin. Dapat 1 poin itu sebenarnya sangat bersyukur. Dapat 3 poin itu sebagai bonus kepada timnas Indonesia. Sekarang ini timnas Indonesia ada 2 poin. Kalau menang dapat keseluruhan 5 poin. Itu sangat bermakna. Dan ini penentu kepada Indonesia sebelum melawan China. Karena China sekarang ini mungkin sudah tertutup peluangnya. Karena sebentar tadi kalah kepada Australia 3-1. Jadi
mungkin China akan tertutup peluang untuk ke peringkat yang lebih jauh. Dan ini peluang sebenarnya untuk timnas Indonesia mengalahkan China pada tanggal 15 ini. Yang pentingnya Indonesia ini kena fokus dulu perlawanan pada malam ini melawan Bahrain ini. Kalau Indonesia dapat mengekang pergerakan penyerang Bahrain yang ada 2-3 orang lah penyerang Bahrain ini yang sangat lincah, yang mungkin akan menjadi pemusnah juga kepada timnas Indonesia. Tetapi keyakinan saya Bang J, Misilges juga akan bermain habis-habisan karena Misilges dan Iliano adalah debut pertama mereka. Mereka perlu meyakinkan kepada pengurusan PSSI, mereka perlu meyakinkan kepada supporter-supporter Indonesia yang berada di stadion dan juga yang berada di Indonesia sendiri. Mereka perlu memberi satu keyakinan yang begitu tinggi kepada supporter ini untuk melihat debut pertama ini. Jadi mungkin ada dampak yang besar akan berlaku, kejutan yang akan berlaku. Tapi kita tidak boleh terlalu ekspektasi yang tinggi karena Bahrain juga bermain di kandang sendiri. Mereka juga memerlukan 3 poin dan mereka juga akan bermain habis-habisan karena sekarang ini mereka 3 poin dan mereka memerlukan kemenangan malam ini untuk dapat lagi 3 poin. Mereka akan mendapat 6 poin dan di situ bila mereka dapat 6 poin mereka punya keyakinan akan lagi jauh untuk ke seterusnya. Jadi mau tidak mau Indonesia perlu mengekang secepatnya pergerakan-pergerakan pemain Bahrain ini. Perlu cepat untuk pressing lawan dan sistem menyerang mengikut tactical Sintayong. Jadi sudah pasti Sintayong akan melakukan sistem menyerangnya, tidak akan bertahan. Indonesia dia akan main cepat dan dia akan main menyerang sehingga mendapat gol. Jadi saya yakin malam ini guys, kita nantikan guys, malam ini lah penentunya. Apapun kalah menang itu adat perlawanan. Kita tetap mendukung walaupun kalah dan menang. Indonesia itu satu-satunya wakil ASEAN di Asia Tenggara ini. Jadi sudah pastinya saya akan tetap mendukung, kita semua akan mendukung Indonesia walau apapun keputusannya pada malam ini. Yang penting permainan ini menghiburkan kita dan kita nampak memang akan ada kejutan guys. Oke, bagaimana prediksi kalian terkait dengan perlawanan pada malam ini? Kita nantikan dan kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang baru mampir jangan lupa untuk mendukung channel ini jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya sangat menghargainya. Tanpa kalian dan dukungan kalian saya tidak mampu berada dalam ruangan channel ini. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.